Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Norvendi Arifin, CGP angkatan 7 dari SMK Nailul Huda, Kabupaten Bondowoso. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas modul 1.2.A.8, yaitu koneksi antar materi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan orang-orang yang selalu membimbing saya, membersamai saya, baik di dalam jaringan maupun di luar jaringan. Yang pertama yaitu Bapak Sulaiman MPD sebagai fasilitator, dan yang kedua yaitu Ibu Insyah SPD sebagai pengajar praktik. Dalam refleksi ini, saya menggunakan refleksi MP4, di mana di situ ada peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling mencerahkan bagi saya saat mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak ialah memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berarti menuntun, berpihak pada murid, dan memerdekakan anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Seorang pendidik harus menerapkan trilogi pendidikan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani secara seimbang dan berkesinambungan. Guru penggerak harus mengenali dan memahami nilai-nilai yang ada pada dirinya, sehingga mampu memahami kebutuhan peserta didik dan menuntunnya sesuai tahapan usianya. Sebagai pendidik, kita harus mampu menuntun anak untuk memilih jalan kodrat yang menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak harus berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh agar mampu menjadi agen perubahan. Momen menantang dari pembelajaran ini menurut saya yaitu saat melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengerjakan setiap tugas di LMS dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Masih dalam peristiwa, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan membentuk profil belajar Pancasila, maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan agar mampu menjadi agen perubahan, maka guru penggerak harus mampu memahami dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak. Yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti guru yang baru lahir ke dunia. Saya merasakan ilmu yang sangat luas dan saya haus akan itu semua. Saya harus memperbaiki bahkan merubah pembelajaran lama saya yang menurut saya itu jahat sekali, karena saya merasa menindas anak-anak, tidak melihat dan mendengarkan keinginannya. Saya juga tercerahkan dan termotivasi untuk memahami dan mengembangkan nilai-nilai guru penggerak agar mampu menjalankan peran seorang guru penggerak dan menjadi agen perubahan. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum saya belajar modul 1.1 dan 1.2, saya hanya mentransfer ilmu atau berpusat pada guru. Guru sebagai satu-satunya sumber informasi, murid harus bisa mencapai target yang diinginkan oleh guru. Sesudah belajar modul 1.1 dan 1.2, saya memahami pembelajaran berpusat pada murid, di mana pembelajaran harus mampu membentuk siswa yang mandiri, kritis, dan inovatif. Informasi digali dari berbagai sumber dan murid bisa berkembang sesuai bakat dan minatnya. Yang keempat yaitu penerapan.
Setelah belajar modul 1.1 dan 1.2, saya langsung akan menerapkan yang pertama, menggunakan metode dan media penyenangkan sesuai kebutuhan murid dalam pembelajaran. Yang kedua, terus mengupgrade pengetahuan saya melalui pelatihan atau diklat secara mandiri, baik melalui daring maupun luring. Yang ketiga, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, warga sekolah, dan wali murid. Yang keempat, saya akan melaksanakan refleksi di setiap kegiatan baik pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kelima, selalu menciptakan inovasi dalam pembelajaran, baik pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Salam sehat dan bahagia bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.